Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di DSK Channel, belajar matematika yang bikin asyik dan menyenangkan. Kalau kalian suka dengan video ibu ini, silakan share ke teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Ibu tunggu. Baik anak-anak, di kesempatan ini Ibu akan membahas tentang aritmatika sosial. Sebelumnya kita sudah bahas tentang aritmatika sosial, yaitu tentang untung, rugi, dan persentasenya. Tapi di kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang bunga tunggal, kemudian ada diskon, dan ada juga pajak. Untuk lebih jelasnya, kalian simak pembelajaran video ibu berikut ini. Baik anak-anak, pada bab 6 ini ibu akan bahas materi tentang aritmatika sosial yang meliputi bunga tunggal, kemudian ada diskon, dan ada pajak. Ibu akan bahas satu demi satu dari 3 pokok bahasan tersebut. Yang pertama, Ibu akan bahas tentang bunga tunggal. Untuk bunga tunggal, yaitu bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Nah ya, bunga tunggal itu hanya sekali bunga yang diberikan oleh bank di saat awal, tidak ditambahkan kembali. Perhatikan rumus yang diberikan oleh Ibu. Ada beberapa rumus. Ibu kasih rumus yang kamu mudah memahaminya. Yaitu yang pertama, ada B sama dengan N per 12 dikali X per 100 dikali U1. Sedangkan yang kedua adalah U2 dikurang U1 sama dengan N per 12 dikalikan X per 100 dikali U1. Untuk yang pertama ini, B itu yaitu besarnya bunga bank atau total bunga bank yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau kepada peminjamnya atau kepada si penabungnya, berapa banyaknya. Kemudian N yaitu lama dia menabung, misalnya 4 bulan, 5 bulan, setahun, 3 tahun, 6 tahun, itu dilambangkan dengan N. Per 12 berarti ini per tahun ya anak ya. Kalau misalnya 3 tahun ya udah langsung kamu kalikan 3 aja, tidak usah pakai per 12. Dikalikan X per 100. X ini adalah persentase yang diberikan oleh pihak bank bunganya. Misalnya 24%, 12%, 6%, maka kita ganti dengan lambang X. Misalnya 6 per 100. Ya, persennya kita jadikan per 100. Dikalikan U1, U1-nya ini adalah modal awal dia menabung atau modal pertama kali dia menyimpan uang di bank atau meminjam uang di bank. Rumus yang kedua menggunakan U2, yaitu total semua uang yang ada pada si penabung berikut bunganya. Itu adalah U2. Yang lainnya ini sama semua ya nak ya. Nah, jika dia ada total semua plus bunga yang ditanyakan, maka kamu menggunakan U2 dikurang U1. Tapi jika tidak ada total semuanya, uang tabungan plus bunganya, maka itu kita menggunakannya dengan menggunakan rumus yang pertama. Oke, kita lanjut keterangannya, yaitu B adalah bunga yang ditanggung oleh si peminjam. Sebanyak berapa lama dia meminjamnya. U1 adalah modal awal dia menyimpan atau modal dia meminjam. U2 adalah jumlah uang setelah ditambah bunga.
Kemudian ada N lama menabungnya berapa bulan, dan X adalah bunga yang didapat dalam bentuk persen. Oke, itu adalah rumus tentang bunga tunggal. Sebenarnya banyak sih nak ya rumusnya, tapi ibu singkat aja seperti ini rumusnya, yang kalian mudah memahaminya. Untuk memahami rumus bunga tunggal, kalian perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan contoh soal yang ibu berikan ya nak. Di sini ada sebuah soal. Ibu Aura meminjam uang di bank sebesar 20 juta rupiah dengan bunga 25% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Ibu Aura jika ia meminjam selama 6 bulan. Di sini ada awal modalnya atau awal mulanya dia meminjam uang di bank sebesar 20 juta dengan ketentuan bunganya 25% selama 6 bulan. Kita ketahui dulu ya nak, di sini pakai U1 yaitu modal awal, tadi yang sudah ibu jelaskan ya. U1 adalah 20 juta rupiah, kemudian di sini adalah X yaitu 25% bunganya yang diberikan oleh bank. Kemudian lama meminjamnya adalah N selama 6 bulan. Yang ditanya adalah berapa total bunga yang ditanggung oleh si peminjam atau Ibu Aura. Untuk soal ini, kita menggunakan rumus yang pertama tadi ya nak, yaitu B sama dengan N per 12 dikali X per 100 dikali U1. Maka di sini kita dapatkan ya B sama dengan N-nya, N di sini ya nak, N di sini adalah 6, kemudian X yang di sini yaitu adalah 25, kemudian persennya itu adalah per 100 ya, per 12, 12 ini perhatikan bunganya nak 25% per tahun, karena setahun maka kita bagi dengan 12. Kemudian ke-1-nya modal awal dia meminjam adalah 20 juta. Oke nak, di sini tinggal kamu coret aja nak. Yang 02 di sini 25 per 100, 02-nya kita coret. Kemudian yang 20 juta, 02-nya juga kita coret. Habis ya nak, berarti 0-nya tinggal 5. Kemudian ini 6 per 12, kita sederhanakan nak. Sama-sama kita bagi dengan 6. Berarti ini 6 dibagi 6, itu hasilnya 1. Ya, perhatikan. Kemudian 12 kita coret, kita bagi 6, hasilnya 2. Nah, yang 25 ini kita kalikan ke 2, nah, hasilnya 50. Oke, tinggal langsung aja. Sini ya. Karena di sini 6 per 12 kita sederhanakan menjadi setengah, berarti sini adalah setengah kali. Tadi 25 kali 2 adalah 50. Kemudian sisa 0-nya ada 5, tinggal kita masukkan jadinya 5 juta. 1 kali 5 adalah 5 juta per 2, berarti 5 juta bagi 2 hasilnya adalah 2.500.000. Jadi besar bunga yang ditanggung oleh Aura atau si peminjam selama 6 bulan adalah sebesar 2,5 juta. Oke nak, sampai sini paham rumus yang pertama? Kita lanjut dengan rumus yang kedua. Supaya kalian lebih paham, kita pakai rumus yang kedua untuk berikutnya. Oke, di sini ada Reinhard meminjam uang di bank sebesar 12 juta. Sini ya nak ya. Selama 4 bulan. Dengan bunga 12% per tahun. Tentukan keseluruhan nominal yang harus dikembalikan oleh Reinhard. Sini nak ada total keseluruhan ya. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua tadi ya. Kita ketahui dulu di sini ada U1 12 juta, modal pertama dia meminjam ya nak 12 juta. Kemudian di sini ada X yaitu 12%, bunga yang ditentukan oleh bank.
Kemudian ada lama meminjam yaitu N selama 4 bulan. Dan yang ditanya adalah total atau nominal yang ditanggung harus yang dikembalikan oleh si Reinhard ke bank atau yang disebut dengan U2. Oke, kita selesaikan. Rumusnya adalah U2 dikurang U1 sama dengan N per 12 dikali X per 100 dikali U1. Maka di sini kita dapatkan U2-nya adalah yang ditanya, sedangkan U1-nya adalah 12 juta. Kemudian N-nya adalah 6 bulan, ya. N-nya adalah 4 bulan. Kemudian X-nya adalah 12% dan dikalikan U1-nya. Oke, di sini nanti tinggal kamu coret aja, nak. Di sini kan ada 02. 12 per 100 ini kita coret nolnya 2 dengan 12 juta. Nolnya kita coret 2 juga. Berarti di sini sisa nolnya tinggal 4. Ya. 12 kita coret dengan 12. Habis ya. 12 bagi 12, 1. Kemudian di sini 4. Kita kalikan langsung ke 12. Oke. 4 kali 12 adalah 48. Oke, kita lihat di sini 48. Maka U2 dikurangi 12 juta sama dengan 48. Tadi tambahkan nolnya 4 berarti 480 ribu rupiah. Maka U2 didapat sama dengan yaitu 480 ribu. Yang 12 jutanya ini kamu pindah ke kanan, negatif jadi positif. Ingat nak, untuk perpindahan tanda jika dia negatif menjadi positif, jika positif menjadi negatif. Posisinya ada sebelah kiri, kita pindahkan ke kanan menjadi positif 12 juta, maka U2 didapat adalah 12.480.000 rupiah. Jadi, Reinhard harus mengembalikan jumlah total keseluruhan uang yang dipinjam ke bank adalah sebesar 12.480.000 rupiah. Oke, nah paham? Jadi kalau misalnya nanti yang ditanya N, ya udah berarti N-nya yang ditanya atau N-nya yang dikosongkan. Tinggal kamu balik-balik aja. Kemudian kalau yang ditanya berapa persen yang ditentukan oleh bank, maka yang ditanya X ya. Oke, nah paham ya tentang bunga tunggal? Semoga kalian benar-benar bisa memahami dan dimengerti. Kalau masih bingung, silakan nanti tulis di kolom komennya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu diskon. Diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual dari harga normal. Jadi diskon itu misalnya harga sebuah sepatu 200.000. Itu harga normalnya. Tapi didiskon oleh si penjualnya misalnya 20%. Nah, itu disebut dengan rabat atau diskon atau potongan harga. Untuk memahami diskon, perhatikan contoh soal berikut. Salwa pergi ke swalayan untuk membeli 2 pasang sepatu dengan harga sepasang sepatu tersebut 225.000. Dan swalayan tersebut memberikan diskon 25%. Berapakah yang harus dibayar oleh Salwa dengan 2 pasang sepatu tersebut setelah harga diskon tadi, ya nak? Oke, di sini diketahui sepasang sepatu harganya 225.000. Kemudian swalayan tersebut memberikan diskon 25%. Dan yang ditanya adalah yang harus dibayar oleh Salwa untuk 2 pasang sepatu setelah mendapatkan diskon. Oke, kita jawab di sini. Yang pertama, satu sepatu atau sepasang sepatu itu harganya 225.000. Harga diskon sepatu adalah 25%, berarti kita kalikan 225.000. Jadi 25 per 100 kalikan 225.000, maka menghasilkan diskon yang didapat adalah Rp56.250.
Sekali lagi, diskon untuk 25% dari harga sepasang sepatu Rp225.000 adalah Rp56.250. Jadi berapa yang harus dibayar jika sepasang sepatunya mendapatkan diskon Rp56.250? Nah, oke, iya, tinggal dikurangkan. 225.000 dikurangkan 56.250, maka hasilnya adalah 168.750. Ini adalah harga sepasang sepatu. Kalau dua pasang sepatu gimana? Ya udah tinggal kamu kalikan saja 2 ya nak ya. Berarti 168.750 kamu kalikan 2, maka hasilnya adalah 337.500. Jadi, yang harus dibayar oleh Salwa untuk 2 pasang sepatu dengan diskon 25% adalah seharga 337.500. Oke nak, sampai sini tentang diskon paham? Oke, kita lanjutkan ke materi berikut. Kita masuk ke materi pajak. Untuk pajak, perhatikan penjelasannya. Pajak yaitu besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah. Itu adalah pengertian tentang pajak ya nak, yaitu besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah. Pajak yang akan Ibu bahas di sini adalah tentang pajak UMKM, yaitu usaha kecil, mikro, menengah. Pajak ini dikenakan 1% dari pemerintah untuk UMKM ya, dari apa yang didapat oleh si penjual yang harus disetor kepada pemerintah. Untuk memahami pajak UMKM, perhatikan contoh soal yang Ibu berikan. Di sini ada Naila berhasil menjual baju setiap hari sebanyak 2 kodi. Dan harga satu buah baju dijual dengan harga Rp175.000. Berapakah pajak UMKM? Di sini ya nak, pajak UMKM yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah yang harus dibayar oleh Naila selama 1 bulan. Oke, di sini diketahui baju yang terjual adalah 2 kodi per hari dengan harga baju, satu bajunya adalah Rp175.000. Sedangkan yang ditanya adalah pajak UMKM-nya. Kita jawab sini ya nak. Pertama kita ketahui dulu itu. 1 kodi itu 20 buah. Jadi kalau dia 2 kodi, tinggal kalikan 20 ya nak. 2 kali 20, maka di sini dapat 40 buah baju setiap hari dijual oleh Naila. Sedangkan harga per bajunya tadi adalah Rp175.000. Tinggal kita kalikan aja nah, 40 dikalikan Rp175.000. Maka di sini dapat 7 juta per hari. Jadi Naila setiap harinya itu bisa menjual bajunya itu dengan pendapatan 7 juta per hari dalam banyaknya baju itu 2 kodi atau sebanyak 40 buah baju. Terus 1 bulannya dia dapat penghasilan berapa nak? Ya udah, tinggal kita kalikan aja nak. 1 bulan kan 30 hari. Nah, berarti 7 juta dikalikan 30 hari. Maka di sini dapat 210 juta per bulan. Jadi penghasilan Naila selama 1 bulan itu adalah 210 juta per bulannya. Terus pajak UMKM-nya gimana? Ya udah, penghasilan yang dia dapat selama 1 bulan dikalikan 1% nak. Kan penghasilan sebulannya 210 juta, kalikan 1% atau 1/100.
Tinggal 02-nya aja dicoret, jadi sisanya adalah 2.100.000. Maka pajak UMKM yang harus dibayar oleh Naila sebesar Rp2.100.000. Oke nak, sampai sini paham tentang pajak? Oke, kalau paham, mudah-mudahan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kalian gunakan dengan semaksimal mungkin dan bisa kalian praktekkan dengan contoh soal-soal yang ada. Demikianlah pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga materi ini bisa kalian terapkan dan bisa kalian gunakan pada soal-soal yang akan Ibu sampaikan nanti. Baik mulai dari bunga tunggal, diskon, dan pajak. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.